bahwa sebenarnya basis partai di Madura ini itu ternyata berhimpit-himpitan pengaruhnya dengan patron. Jadi jangan-jangan ya mungkin secara tradisional semua wilayah di Madura PKB deh yang kuat ya sampai P3 untuk pementasan. Tapi di balik kekuatan PKB dan P3 itu ada figur-figur juga yang kemudian menjadi penguat baru di sana. Penguat baru. Kalau yang partai-partai tadi, partai-partai tradisional itu kan diuntungkan karena kebetulan warga Madura ini kan majoritinya itu nanti sehingga kemudian afiliasinya kemana ya ke PKB atau tidak ke P3 kan begitu. Tapi di balik itu ada person-person, patron-patron orang-orang yang kadang-kadang tidak berada di PKB. Dan ternyata kemudian sekarang ada kecenderungan baru seperti di Sumeneb itu ya faktor Pak Said juga cukup kuat di sana. Oh gitu ya. Jadi ada tokoh-tokoh yang sekarang menjadi satelit-satelit kemudian di Madura itu yang ya bisa jadi menyaingi, menurut saya menyaingi partai. Jadi melihat personnya, melihat patronnya. Jadi tidak melulu kemudian melihat calon atau partainya. Jadi sekedar itu seperti sekarang mungkin di sana kan hanya dua ya yang mengusung maksudnya yang mengusung Pak Fauzi dan Bu Nyai itu kan hanya PDIP sama Nur Raya. Dan yang lainnya kan ada di Pak Fatah. Pak Soehim, kalau Pak Soehim barusan mengatakan bahwa di belakang PDIP-nya ada patron yang kuat namanya Pak Said Abdullah gitu ya. Ini diskusi ya, bicara masalah data. Berulang-ulang Pak Said Abdullah itu dirinya ketika melakukan ikut kontestasi dalam pileg di Sumeneb nggak pernah menang. Oh ya? Pak Said Abdullah nggak pernah menang, justru suaranya banyak yang dibakar juga di mana. Justru Sumeneb minim sekali kalau dalam konteks ini, cuma memang yang all out yang kita dengar informasinya untuk calon Pak Fauzi ini memang Pak Said Abdullah karena informasinya memang termasuk bagian dari keluarganya, entah pernah kan tahu. Tapi kalau bicara mengukur dari urusan patron seperti barusan, data tentang masalah kontestasi pemilu selama ini di Sumeneb nggak pernah menang. Ini mungkin bisa dijadikan kajian baru oleh Pak Surohim dan tapi memang karena di sana juga ada punya Eva. Oh ya, punya Eva ini mungkin pendorongnya gitu ya. Yang kali-kali ikut kontestasi di Sumeneb. Ya. Waktu pemilu sebelumnya, memang hasilnya selalu berhimpit-himpitan. Kombinatif itu juga karena ada faktor punya Eva juga yang memberi kontribusi. Ya, akumulasi gitu. Ya. Artinya ada kekuatan menyatu. Jadi saya hanya membayangkan bahwa mungkin kemenangannya Mas Fauzi itu kombinatif ya. Antara kekuatan Pak Said dengan kekuatannya, punya Eva dengan kekuatan pengaruhnya. Pak Said dengan kekuatannya, Bu Eva dengan pengaruh. Oke. Jadi kan mana sendiri kan analisis jangka saja kan ya. Enggak, yang kedua begini. Jangan terbersih nggak dalam pikiran kritiknya Pak Soehim dalam menilai kecenderungan media sosial. Jangan-jangan memang ini partainya yang salah olah. Ya, karena potensi kalau di Pak Soehim kan sudah bilang potensi tentang masalah partai kalau Madura kan sudah PKB gitu kan. Kalau mau jujur, sebenarnya partai yang diuntungkan di Madura itu kan partai yang punya kedekatan dengan warga Nahdliyin. Ya. Hanya itu. Ya. Secara kepartaian sebenarnya kan kalah sama tokoh-tokoh itu. Ya. Itu ya. Ya. Jadi apapun tokohnya kemanapun dia, apakah ke Golkar, ke Demokrat, ke Hanura, ngikut aja deh karena faktor patron di luar PKB dan P3. Jadi sebenarnya yang diuntungkan sebenarnya di Madura ini secara kepartaian itu sebenarnya hanya PKB dan P3. Selebihnya ya anggaplah floating mas gitu. Artinya dengan kekuatan patron tadi. Dengan kesimpulan itu bahwa untuk di kasus Sumeneb, Pak Soehim ingin mengatakan bahwa calon dari PDIP sangat menyadari bahwa kondisi politik semacam itu, makanya memakai kekuatan wakil di P3 itu gitu kan.
Ya, memang dari Hanura kan punya Eva, tapi kan dia kan afiliasinya Nahdien maksudnya Nahdien gitu ya kan. Karena Nahdiennya ini kekuatan ini sebetulnya yang dipakai oleh PDIP. Di samping itu juga mungkin ada nggak pikiran dari Pak Soehib bahwa salah milih calon atau bagaimana? Karena informasinya ini yang saya lihat, informasinya memang terjadi di Sumeneb terjadi tarik menarik antar pengurus tentang masalah bagaimana siapa yang ditentukan untuk menjadi calon sebelumnya ini untuk menentukan calon itu ada tarik menarik gitu. Ya. Jangan-jangan gara-gara itu. Setiap partai politik pasti ada faksi. Pasti ada faksi. Saya juga ya. Pak Eri juga. Di mana-mana di dalam partai sulit ya, selalu solid 100%. Partai itu bisa 75%, itu sudah oke. Dan itu hanya partai-partai ideologis yang biasanya bisa begitu. Jadi memang agak sulit kalau kemudian hanya berbekal partai politik dalam pilkada. Kalau calonnya tidak kompetitif, calonnya tidak punya daya saing, tidak marketable masalahnya ya. Jadi makanya penting sekarang ini bahwa kontes ke depan akan kian sulit. Maka ya sekali lagi ini pelajaran di Surabaya juga ya. Di Surabaya itu berani mengorbankan kadernya untuk memilih calon lain ya karena pertimbangan mungkin kompetitif dan potensi untuk menang itu juga sudah dihitung. Jadi mungkin saja itu. Mungkin saja. Jadi sekali lagi ini kian menunjukkan kepada kita bahwa dalam kompetisi langsung ini tarik ulur itu akan ramai, dinamis antara kader, non kader, terus kepentingan tadi. Gimana kalau kader tapi kok tidak kompetitif untuk bisa disaingkan? Nanti gimana? Oh ternyata ada calon kader lain gitu ya. Lain, tapi ini kompetitif. Tapi bagaimana kaderisasi? Nah, menurut saya ya sudah itu biarkan akan menjadi perjalanan tema tahunan partai gitu ya. Bukan tantangan partai ya. Tapi faktanya bahwa pemilu kada membutuhkan kandidat yang kompetitif. Pemilu kada membutuhkan calon-calon yang secara figur itu bisa punya akseptabilitas, marketable itu yang mulai popularitas oke, akseptabilitas oke, paling penting elektabilitasnya juga ada tren naik. Oke. Antara Surabaya Sumeneb itu kayaknya memang sesuatu yang tidak bisa ya bertolak belakang. Kalau bicara tentang masalah dari awal untuk penentuan calon di Surabaya itu kan ada friksi dan sangat luar biasa di PDIP. Makanya pengumumannya sampai terakhir. Iya, sampai seperti luar biasa dinamika. Di Sumeneb juga. Tapi di Surabaya yang menjadi lumbung PDIP sejak kemarin, sejak ada pelaksanaan pilkada langsung tepat dan menang gitu kan. Di Sumeneb dinamikanya sama, tarik menariknya sama, penolakan sama. Kayaknya pilihan untuk calonnya ini tidak sematang di Surabaya, kayaknya begitu. Sehingga hasilnya sekarang kayak kalah untuk PKB. Situasi politiknya sama, gitu kan. Hanya beda kalau di Surabaya itu kan memang basisnya PDIP. Di Sumeneb basisnya PKB kan gitu. Cuma beda hasil ini entah apa yang menjadi persoalan, tapi untuk sementara menurut Pak kacamata pengamatnya Pak Soehib, karena pilkada ini tidak bisa dihitung dan tidak bisa dilihat dari hanya satu kacamata. Partai politik tidak bisa menentukan, hanya menjadi bagian pendukung untuk menentukan saja. Figur justru menjadi top untuk yang punya nilai marketable dan lainnya, yang justru bisa mengangkat elektabilitasnya. Gitu ya. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi tentang masalah hasil pilkada serentak Jawa Timur, tentang kekhawatiran selama ini. Bayangkan bahwa pilkada ke depan akan kian sulit karena faktor dan variabel yang berpengaruh terhadap perilaku memilih orang kian kompleks, kian banyak. Sebentar. Sulitnya itu di apanya? Sulit untuk memenuhi ekspektasi publik. Iya. Bukan orang akan kian menuntut kandidat itu tidak hanya plus, tapi butuh plus. Plus-plusnya ini loh, yang kemudian nanti itu akan dilihat. Oh ternyata ini dia. Oh itu kepala daerah kemarin nggak ngapa-ngapain itu.
Faktanya kan begitu. Pak Soehim tidak melihat bahwa pilkada serentak kali ini tidak melihat pemilih-pemilih yang pragmatis untuk menentukan itu. Masih ada juga ya. Ada. Itu gradatif ya. Jadi, mulai dari money politics juga masih banyak. Ya. Di berbagai daerah juga masih diwarnai itu. Dan di perkotaan dan pedesaan juga gradatif nilainya. Dan itu memang menurut saya sepanjang ada kontestasi selalu akan ada itu. Itu melekat terus ya. Meskipun degradatif itu istilahnya. Cuma ya begini, yang saya khawatirkan biaya kontestasi, biaya pencalonan, biaya running politik ini itu kian hari kian mahal. Kian mahal. Iya. Makanya gini, orang kecenderungannya menginginkan pemimpin muda, tapi rata-rata anak-anak muda ini dari topangan ekonomi itu tidak cukup kuat, kecuali punya patron tadi itu ya. Seperti taruhlah di Tuban ya, yang maju karena putranya Bu Eni lah yang kemudian di Surakarta ya menopang secara ekonomi. Nah maksud saya kalau seperti contoh Mas Aliman muda memenuhi syarat, tapi duitnya ini dari mana? Nah itu loh maksud saya gitu. Jadi sulitnya di sana. Ekspektasi orang ingin pemimpin muda, tetapi tidak semua anak-anak yang potensial muda itu punya dukungan ekonomi untuk membiayai itu. Nah ini problematiknya di sana. Karena kecenderungannya pilkada kian lama kian mahal untuk biaya politiknya. Pemirsa, kalau publik Bangkalan dan Madura pasti pernah dengar bahwa saya setiap momen pilkada saya pasti mencalonkan diri. Kenapa tidak sampai menjadi calon? Ya karena faktornya yang tadi. Tapi kalau bicara tentang masalah bersaing tentang masalah bagaimana komitmen mengadu dan berkompetisi komitmen bagaimana mengelola daerah yang semakin baik, saya dengan seluruh calon yang ada di Bangkalan saya siap untuk bertarung dengan mereka. Ini punya modal satu tadi. Gimana? Mencalonkan. Ya itu. Yang berdua yang membiayai belum. Nah, di situ. Tapi kalau bicara madu konsep, madu komitmen, madu bagaimana mengelola kepemimpinan di Bangkalan ini, catat ini. Saya siap untuk bertarung dengan calon-calon yang lain. Baik dari kalangan siapapun. Modal politik sudah ada. Apa itu? Yang belum ada dalam modal itu. Ekonomi. Jadi bicara tentang politik, tidak boleh ansih mata-mata bicara politik, harus juga bicara tentang modal ekonomi. Jadi begini loh, bayangkan dulu pilkada tahun 2019 ya. Oh ya 2019. Atau 2016. Oh 14. Mungkin kepala daerah itu hanya butuh 20 sampai 30 M. Sekarang 2 kali lipat ya. 40 sampai 80 ya. Urusan bagaimana di kabupaten kelas menengah ya. Belum yang kota yang besar. Bisa lebih. Mau menghitung apa saja duit 20, 40 M, 40 sampai 80 M itu bayangin sendiri. Di sini tidak menyediakan data detailnya untuk kemana. Oke, Pak Soehim. Siap. Silakan barangkali mau menegaskan sesuatu tentang masalah hasil pilkada serentak Jawa Timur pada hari. Pertama, yang patut disyukuri semua pilkada berjalan lancar. Amin. Terus kemudian kita dibantu oleh lembaga-lembaga yang menyelenggarakan quick count, sehingga kemudian bisa memenuhi ekspektasi rasa ingin tahu kita untuk tahu hasil lebih cepat. Biasanya kan kita ada ruang kosong gitu ya, sampai seminggu, 2 minggu karena butuh penghitungan real count di KPU. Sekarang sudah ada mekanisme quick count dan itu bisa dalam tempo jam 1 selesai jam 4 sudah bisa ketahuan siapa yang dominan di sana. Walaupun toh kita harus menghormati bahwa keputusan akhir semuanya akan ada pada KPU. Penghitungan keputusan resminya. Betul, penghitungan real count-nya. Itu yang pertama, kita harus berterima kasih pada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan quick count seperti itu. Semoga saja akan banyak yang menyelenggarakan seperti itu, khususnya Madura, Mas. Menurut saya itu. Karena penting di Madura itu untuk mengintrodusir modernitas seperti itu dalam rangka untuk mengontrol tadi itu perjalanan suara-suara gaib yang selama ini kita semua tahu lah ya, itu tidak bisa kita rahasiakan lagi.
Yang nomor tiga, yang nomor tiga, jangan lupa bahwa pemilih yang rasional bisa menghukum siapa saja kandidat-kandidat yang tidak sungguh-sungguh bekerja, yang tidak serius bekerja. Nah itu bagi yang sekarang mendapatkan kepercayaan, tolong bekerja maksimal, bekerja sungguh-sungguh. Itu modal paling penting untuk bukan 5 tahun loh ya, mereka hanya menjabat 4 tahun karena 2024 sudah ada pemilu lagi. Jadi manfaatkan waktu 3,5 tahun ini untuk serius, untuk kerja keras. Siapa tahu nanti pada periode 2024 diberi kepercayaan lagi pemilih Jawa Timur yang kian rasional, kian kritis. Oke, terima kasih Mas Rohim. Ini penting untuk diperhatikan dan disimak, diseriusi catatan-catatan yang diberikan oleh Pak Rohim. Terlebih khusus ada catatan yang terakhir yang kebetulan mendapat kepercayaan ini yang jadi bupati atau wali kota, ya, harus punya prestasi lebih yang bisa dilihat oleh masyarakat. Apa tadi bahasanya plus. Ya. Karena kalau itu dibiarkan tidak punya prestasi yang lebih dan kecenderungannya stagnan, maka ada hukuman dari kecenderungan yang dilihat oleh Pak Soehim hasil pilkada serentak kemarin. Karena masyarakat pemilihan sudah semakin rasional dan rasional. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.